Seberapa kaya Presiden Jokowi dan anak-anaknya? Kita mulai dari kekayaan Pak Presiden Jokowi dulu ya. Pada saat video ini dibuat, Pak Jokowi adalah Presiden ke-7 Indonesia dan merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada yang merupakan alumni Fakultas Kehutanan. Beliau memiliki total kekayaan mencapai 71,4 miliar rupiah, di mana jumlah kekayaan tersebut dapat diakses melalui ILHKPN KPK. Aset tersebut berupa 20 bidang tanah dan bangunan senilai 59,4 miliar rupiah, 8 alat dan transportasi mesin senilai 467 juta rupiah, harta bergerak lainnya sebesar 356 juta rupiah, kas atau setara kas sejumlah 11,5 miliar rupiah. Presiden Jokowi saat ini dikenal sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Namun dulunya, sebelum merintis karir di dunia politik, beliau dikenal sebagai pengusaha mebel yang telah sukses menembus pasar mancanegara seperti Eropa, Amerika, Korea, dan Jepang. Usaha mebelnya tersebut terletak di kawasan Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, yang ternyata tidak jauh dengan tempat tinggalnya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Namun saat ini, perusahaan mebel tersebut diteruskan dan diambil alih oleh anaknya Pak Jokowi, yaitu Kaesang Pangarep. Hingga akhirnya beliau terjun ke dunia politik dan saat ini menjadi Presiden Indonesia selama 2 periode. Joko Widodo Ma'ruf Amin sebagai pemenang dalam Pilpres 2019. Jokowi unggul atas Prabowo Sandi. Selain itu, beliau juga hobi mengoleksi kendaraan motor dan mobil. Di antaranya adalah koleksi motor yang pertama, 1 unit chopper Land Chopper yang harganya ditaksir senilai 140 juta. Dan berikutnya ada 1 unit Yamaha Vega tahun 2001 yang harganya ditaksir 2,5 juta rupiah. Berikutnya adalah koleksi mobil pribadi yang meliputi. Yang pertama ada Nissan Juke yang harganya ditaksir 220 juta. Kemudian ada 1 unit Toyota Kijang Innova yang harganya ditaksir 170 juta. Yang ketiga ada 1 unit Nissan Grand Livina yang harganya ditaksir 125 juta. Yang keempat ada Daihatsu S-Pass yang ditaksir harganya 25 juta. Hingga 1 unit Isuzu Panther ST Wagon tahun 1997 yang harganya ditaksir 36 juta. Ada juga loh koleksi mobil mewah. 1 unit Mercedes-Benz 2004 yang harganya ditaksir 175 juta. Dan 1 unit Mercedes-Benz tahun 1996 yang harganya ditaksir 60 juta. Berikutnya ada koleksi pickup dan truk. 1 unit Suzuki Pickup 1997 yang harganya ditaksir 10 juta. Hingga 2 unit Isuzu Truck 2002 yang harganya ditaksir 120 juta rupiah. Namun, di balik prestasi hebat dan kekayaan beliau, yang sekarang merupakan Presiden Indonesia, beliau dulunya bukan berasal dari keluarga kaya ataupun kalangan ningrat. Beliau hanyalah pemuda yang dulunya berjuang untuk keluarga dengan berdagang kayu dan bambu di pasar. Bahkan pendapatannya nggak menentu. Seringkali membuat beliau sekeluarga berpindah dari rumah kontrakan satu ke rumah kontrakan lain yang kiranya mampu dibayar oleh sang ayah. Namun, sekarang beliau adalah salah satu presiden yang sangat berpengaruh di Indonesia bahkan dunia. Nah, semenjak Pak Jokowi menjadi Presiden Indonesia, sosok anak Pak Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka, Kahiyang Ayu, dan Kaesang Pangarep, juga dikenal se-Indonesia. Walaupun ayahnya adalah salah satu orang yang paling berpengaruh di Indonesia, namun ketiga anak Presiden Jokowi tersebut tidak hidup bermanja-manja. Mereka merintis bisnis dan mengumpulkan pundi-pundi kekayaannya masing-masing. Nah, sekarang aku mau bahas seberapa kaya sih anak-anak Pak Jokowi ini. Kita mulai dari yang pertama, kekayaan Gibran Rakabuming Raka. Anak pertama Pak Jokowi yang bernama Gibran Rakabuming Raka saat ini menjabat sebagai wali kota Surakarta. Namun sebelum masuk dunia politik, Gibran dikenal sebagai pebisnis yang handal. Dia memulai dengan bisnis Chili Pari yang menyediakan catering, wedding organizer, hingga pengadaan souvenir, undangan, dan foto prawedding. Di mana dilansir dari kumparan.com, bisnis tersebut memiliki omset sekitar 1 miliar rupiah per bulannya. Gibran juga membangun bisnis di bidang edukasi, yaitu House of Knowledge. Lewat bisnis ini, Gibran melatih karyawan yang bekerja di Chili Pari untuk bisa lancar berbahasa Inggris. Kemudian juga ada bisnis martabak yang bernama Markobar. Bisnis ini pertama kali hadir di Solo. Hingga saat ini dilansir dari beberapa sumber, Markobar sudah memiliki puluhan cabang di berbagai kota di seluruh Indonesia, mulai dari Jakarta, Surabaya, Surakarta, Semarang, Yogyakarta, Medan, dan kota lainnya. Kemudian ada bisnis lain seperti pasta buntel, gula minuman tradisional kekinian, mangkokku, dan siap mas cemilan keripik dan minuman. Selain bisnis kuliner, Gibran juga memiliki usaha lain, yaitu Tugas Negara Bos yang menjual jas hujan, Kerjaholic yaitu aplikasi untuk mencari kerja, dan juga mempunyai brand bernama iColor, yaitu bergerak di bidang jasa, tepatnya jasa servis iPhone
iPhone, iPad, MacBook, iMac dengan harga yang terjangkau. Namun, berapa sih kekayaan Gibran Rakabuming? Dilansir dari ILHKPN 2021, Gibran yang saat ini menjabat sebagai wali kota Surakarta memiliki kekayaan mencapai 25 miliar rupiah. Kekayaan tersebut berupa 7 tanah dan bangunan senilai 17,3 miliar, 8 kendaraan mobil dan bermotor senilai 682 juta, kemudian kas dan setara kas setara 2,1 miliar rupiah. Ada juga harta bergerak 260 juta dan harta lainnya 5,5 miliar rupiah. Sekarang kita masuk di kekayaan anaknya yang kedua, yaitu seberapa kaya Kahiyang Ayu. Anak perempuan Pak Jokowi ini sejak kecil sudah dididik hidup mandiri, maka nggak heran jika jiwa bisnisnya juga nggak kalah dengan ayah dan kakaknya. Dilansir dari akun Instagram @rempah.ayu, produk yang dirilis oleh Kahiyang adalah skincare yang dibuat berdasarkan rempah-rempah. Produknya pun bermacam-macam, antara lain sabun mandi, sabun cuci tangan, dan hand sanitizer dengan aroma yang khas. Rempah Ayu juga mengkombinasikan wewangian serai dan lemon dengan aroma yang segar. Kemudian Kahiyang Ayu juga meluncurkan bisnis baru, yaitu bisnis skincare yang bernama No Suku Indonesia. Brand kecantikan ini menjual produk body wash, body lotion, deodoran, dan lainnya. Kahiyang Ayu juga diketahui mendapatkan pemasukan melalui endorsement untuk diposting ke Instagram, dan saat video ini dibuat, Instagram Kahiyang Ayu sudah mencapai 1,5 juta followers. Dia pernah membeli Nissan Juke putih yang digunakannya ketika mengikuti tes CPNS beberapa tahun lalu. Kemudian dia masih punya 2 unit mobil, yaitu Mitsubishi Pajero Sport dan Toyota Innova. Selain itu, kekayaan Kahiyang Ayu semakin meningkat ketika dia menikah pada tahun 2017 dengan Bobi Nasution, wali kota Medan. Sebelum terjun ke dunia politik, Bobi Nasution adalah seorang pengusaha yang terbilang sukses. Dia memiliki sejumlah bisnis, mulai dari kuliner hingga properti. Beberapa bisnis kuliner yang dia miliki antara lain Veteran Cafe A1 sampai A2, lalu ada juga kedai kopi yang bernama Kopi Jolo di Sumatera Utara. Dari waktu ke waktu, bisnis Bobi berkembang sehingga dia terlibat dalam berbagai bisnis proyek besar seperti apartemen mewah Malioboro City di Yogyakarta, Kemang View, Metro Galaxy, hingga Gardenia Bogor. Bobi juga meneruskan bisnis keluarganya yang bernama Take Group, dan pada tahun 2016 dia menjabat sebagai direktur marketing. Sukses jadi pengusaha tentunya menambah banyak pundi-pundi kekayaan yang masuk dalam kantong Bobi Nasution. Dilansir dari ILHKPN 2021, total kekayaan Bobi Nasution kini mencapai 55 miliar rupiah. Yang berikutnya ada Kaesang Pangarep. Kaesang juga tidak mau kalah nih dengan kakak-kakaknya, di mana sejak dini dia sudah mulai menjalankan sejumlah bisnis. Antara lain, yang pertama bisnis kuliner. Bisnis pertama yang membuatnya terkenal adalah bisnis kuliner. Brand pertamanya adalah Sang Pisang yang saat ini sudah memiliki 88 cabang kurang lebih. Kemudian Siap Mas yang ayam, Let's Toast, ternak kopi yang cabangnya sudah beredar di berbagai daerah di Indonesia. Yang kedua, bisnis clothing line. Kemudian ada juga bisnis pakaian yang digeluti Kaesang, yaitu Sang Javas. Brand ini menjual berbagai produk mulai dari kaos, sweater, dan lainnya. Yang ketiga, Trust Official. Sukses dengan clothing line, bisnis Kaesang selanjutnya adalah Trust Official yang sama-sama menjual kaos bertema skaters dan hoodie. Bedanya, bisnis yang satu ini bekerja dengan pihak ketiga. Yang keempat, ada aplikasi digital. Kaesang juga meluncurkan aplikasi digitalnya, yaitu Madhang.id. Madhang.id adalah aplikasi digital jual beli makanan khas rumahan, sehingga para penjual tak perlu membuka restoran. Kemudian ada juga Saham Rakyat, didirikan oleh Kaesang dan Kevin Hendrawan. Aplikasi ini berfungsi sebagai komunitas, tempat belajar, dan jual beli saham. Berikutnya ada produk board games. Masih ada bisnis lainnya, yaitu bisnis games yang digelutinya. Dia mendirikan Home Pimpa Games, sebuah board game dengan pesan toleransi dan budaya Indonesia. Berikutnya, Kaesang juga memiliki usaha konvensional, yaitu budidaya ikan lele. Dan yang paling terakhir, dia nggak hanya mendapatkan pemasukan dari bisnisnya, tapi saat ini dia juga menjabat sebagai komisaris Trans Entertainment dan direktur utama Persis Solo. Nah, menurut kalian nih, kira-kira kekayaan Kaesang itu berapa sih? Setelah aku udah bahas kekayaan Pak Jokowi beserta anak-anaknya, saatnya seperti biasa kita harus belajar 3 hal yang menjadi kunci kesuksesan Pak Jokowi beserta anak-anaknya. Langsung aja yang pertama, mereka adalah pekerja keras. Kalian tahu kan kalau Pak Jokowi itu dulu sempat menjadi supir angkot dan jualan kayu. Nah, dari sini udah terbukti banget kalau Pak Jokowi itu adalah seorang yang pekerja keras. Karena bayangin aja kalau dia nggak bekerja keras, nggak mungkin dia bisa berada di titik yang sekarang ini. Nih, di zaman sekarang nih penting banget ya untuk orang-orang itu harus bekerja lebih ekstra.
terserah. Aku punya satu kalimat yang sangat aku pegang sampai hari ini, dan ini adalah kalimat dari papaku. Dia ngomong kayak gini, kalau kamu pengen menjadi orang di atas rata-rata, maka usaha yang kamu berikan juga harus di atas rata-rata. Contohnya, kalau mahasiswa biasa tugasnya hanya belajar dan kemudian belajar dan belajar, untuk menjadi mahasiswa yang luar biasa, tentunya kita harus ikut komunitas, kita harus punya side income, punya something yang mahasiswa biasa nggak lakuin, tapi kita lakuin untuk bisa menjadi mahasiswa yang di atas rata-rata. Yang kedua, mau berproses. Pak Jokowi setelah lulus kuliah, dia sempat bekerja di perusahaan kertas. Hingga akhirnya Pak Jokowi memutuskan untuk membuat bisnisnya sendiri, yaitu bisnis mebel, CV Rakabu. Dari sini kita bisa belajar bahwa setelah Pak Jokowi lulus dari universitas, dia mau berproses, yaitu dia mau untuk bekerja menjadi karyawan di perusahaan orang lain. Dia nggak mau langsung tiba-tiba, aku mau skip prosesnya, aku mau lompat, aku langsung mau jadi bos nih. Enggak, tapi dia ikuti prosesnya. Prosesnya juga panjang sampai akhirnya beliau bisa menjadi presiden Indonesia. Nggak langsung dari pebisnis langsung jadi presiden. Dia harus menjadi wali kota Surakarta dulu. Kemudian jadi gubernur DKI Jakarta. Barulah bisa menjadi presiden Indonesia. Bahkan anak-anaknya untuk bisa mempunyai bisnis yang sedemikian rupa itu pasti ada proses dan journey yang panjang. Mie instan aja harus diproses. Apalagi dunia, nggak ada yang instan. Jadi enjoy aja dengan prosesnya. Dan yang paling terakhir adalah punya komitmen dan konsisten yang tinggi. Apakah setelah Pak Jokowi membangun bisnis mebelnya dia langsung sukses? Enggak, ada proses jatuh bangun yang dialami oleh Pak Jokowi. Beliau sampai mengikuti pameran mebel di luar negeri. Dan untuk bisa ikutan ke pameran luar negeri ini, beliau sampai harus meminjam uang di bank. Bayangin. Dari sini kita bisa belajar bahwa beliau mempunyai komitmen untuk bisa sukses, untuk bisa mengembangkan bisnisnya yang begitu sangat tinggi. Dan dia terus konsisten, jatuh bangun, dilewatin. Dan 3 hal tersebut yang aku bagikan di video ini, itu masih sangat jauh dari semua hal yang kita bisa pelajari dari beliau. Dan buat kalian yang belajar hal lain selain apa yang aku sebutin tadi, boleh langsung seperti biasa share di kolom komentar bawah ya. Dan jangan juga lupa untuk tuliskan sebanyak-banyaknya nama siapa yang akan kita bahas di konten Seberapa Kaya selanjutnya. Videonya cukup sampai sekian dulu, dan aku berharap semoga video ini bisa bermanfaat untuk kamu. Dan seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga pencet tombol loncengnya, biar setiap ada video baru langsung masuk di notifikasi kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Saya Samuel Chris, mengundurkan diri dari tempat kejadian. Bye-bye!